Desa Tulare Selatan yang akan dibawakan oleh calon guru penggerak, dalam hal ini Bapak Silas Papari SE. Namun sebelum itu, kegiatan kita pada pagi ini kita akan buka dengan doa. Sesudah doa kita akan mendengarkan sambutan sekaligus membuka acara ini yang akan disampaikan oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, dan selanjutnya pemaparan yang akan disampaikan langsung oleh CDP SMA Negeri 1 Tulare Selatan, dalam hal ini Pak Silas Papari SE, dan doa pembukaan ini akan disampaikan oleh Guru Agama SMA Negeri 1 Tulare Selatan, dalam hal ini Pak Romi Tokare STH. Kepada Bapak dengan terima kasih, disilakan. Sebelum kegiatan diseminasi budaya positif yang akan diselenggarakan di tempat ini, sebelum dimulai mari kita serahkan kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Pujian dan syukur kami terus datang persembahkan kepada-Mu ya Tuhan, atas segala kasih dan kemurahan-Mu yang terus nyata di dalam kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan akan dilaksanakan sosialisasi, diseminasi budaya positif yang akan dipandu oleh calon guru penggerak. Ya Tuhan, mari Engkau berkati kami semua. Engkau berikan hikmat, akan beri kepandaian kepada kami, agar kami sekalian ini dapat menerima materi dengan baik. Dan terlebih khusus bagi hamba-Mu Bapak Silas Papari SE sebagai calon guru penggerak, Tuhan berkati dia, Tuhan perlengkapi dengan hikmat kecekapan, sehingga ia boleh memandu acara kami saat ini dengan baik, dan nama Tuhan dipuji, dipermuliakan di dalamnya. Karena dia Tuhan, jalannya kegiatan kami saat ini kami buka dan kami mau pertaruhkan di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih atas doa pembukaan. Selanjutnya kita masuk dalam cara selanjutnya, sambutan dari Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, dalam hal ini Bapak Deki Adios Tompa SE. Kepada Bapak yang terima kasih, disilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh pemandu acara. Juga terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang saat ini memberikan kepercayaan kepada kami untuk mewakili beliau dalam pendampingan pada calon guru penggerak membuka kegiatan diseminasi yang telah kita akan selenggarakan pada saat ini. Dan untuk diketahui bahwa Bapak Kepala Sekolah berkerinduan untuk hadir mengikuti kegiatan ini, tetapi oleh karena ada tanggung jawab yang tidak diikuti pertemuan dengan Kepala Dinas hari ini, sehingga itu beliau memandukan kepada kami untuk membuka kegiatan ini supaya kita bisa mengetahui dan memahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, serta salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati rekan-rekan Wakil Kepala Sekolah, yang kami hormati Bapak Ibu Guru, usaha yang hadir dalam kegiatan ini, secara khusus Bapak Silas Papari SE sebagai calon guru penggerak di SMA Negeri 1 Tulare Selatan juga yang kami hormati dan kami banggakan. Kita patut menaikkan puji syukur limpah terima kasih kepada Sang Pencipta Tuhan yang saat ini memberikan kekuatan kesehatan kepada kita sekalian, sehingga pada
saat ini kita boleh berhimpun di tempat ini, di ruang guru ini, dalam acara diseminasi budaya positif di sekolah SMA Negeri 1 Flores Selatan yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak Bapak Silas Mari SD. Dan tentunya ini merupakan satu motivasi juga bagi kita sekalian, terus bagi Bapak Ibu guru yang mempunyai potensi untuk menjadi calon guru penggerak. Tentunya ini bukan hanya tanggung jawab Pak Silas yang saat ini telah menjalankan kegiatan calon guru penggerak ini, tapi juga itu semua sebagai suatu tanggung jawab kita sebagai seorang pendidik, satu tuntutan dalam mencapai suatu mutu secara pribadi, secara khusus, secara umum di sekolah yang kita sama-sama cintai, SMA Negeri 1 Flores Selatan. Oleh karena itu kita bersyukur oleh karena Bapak Silas sebagai calon guru penggerak telah memulai memberikan gambaran-gambaran kepada calon-calon guru penggerak ke depannya. Apa yang telah dibuat ini menjadi satu pembelajaran bagi kita, jadi satu pembelajaran bagi kita sekali sekolah, supaya sekolah kita ini akan hadir guru-guru penggerak yang setelah pasca selesai. Kita bersyukur dia sudah memulai, tentunya akan memberikan nanti masukan-masukan arahan-arahan kepada calon guru penggerak lainnya yang akan maju ke depan. Semoga apa yang diharapkan oleh calon guru penggerak kita, Tuhan akan senantiasa memberkatinya, dan kita wajib untuk mendukung di dalam doa, apalagi dalam kegiatan-kegiatan seperti ini harus ada komunitas yang mendukungnya. Jadi inilah sambutan singkat dari Bapak Kepala Sekolah yang saya wakili, dan pada saat ini kami akan membuka kegiatan ini dengan rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Kegiatan diseminasi budaya positif di SMA Negeri 1 Flores Selatan yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak Bapak Silas Mapari, sarjana ekonomi, kami buka dengan resi. Demikian kita kami atas kebersamaan kita kami menyampaikan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Santi Santi Santi. Kembali pada pemandu acara. Selanjutnya kita langsung masuk pada acara ini, yaitu pembicaraan tentang diseminasi budaya positif di SMA Negeri 1 Flores Selatan. Boleh. Diberikan waktu Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, yang dalam hal ini akan membawakan diseminasi tentang budaya positif. Jadi apa yang akan saya lakukan hari ini adalah diseminasi atau penyebaran pemahaman tentang budaya positif. Dan apa yang saya lakukan hari ini bukan dalam rangka menggurui atau mengajar Bapak Ibu sekalian, tetapi sekedar untuk berbagi informasi dan pengetahuan yang kami dapatkan selama pendidikan berjalan ini sejak bulan Maret kemarin
dan ada banyak hal yang sudah kami dapatkan, dan itu yang akan coba kami bagikan kepada Bapak Ibu sekalian. Dan saya yakin bahwa di antara materi-materi ini mungkin ada di antara Bapak Ibu mungkin yang sudah pernah membaca atau mungkin mendapatkan, dan itu akan menjadi sebuah poin plus lagi, supaya nanti itu akan menjadi bahan kita untuk saling melengkapi ketika melakukan kegiatan ini. Dan juga tentu dalam pemaparan sebentar, tentu ya mungkin tidak 100% sempurna, tetapi itulah yang bisa saya lakukan. Oke, baik, kali ini diseminasinya tentang budaya positif ya. Karena dari tadi ini kita sudah telah menunggu lampu menyala, dan karena lampu belennya belum nyala, kita pakai genset sehingga kita sedikit lelah. Icebreaking-nya kita akan menyanyikan lagu. 1, 2, Kalian kita berjalan dengan tertib, lancar, dan juga kondusif. Kita membutuhkan yang namanya kesepakatan forum kita. Jadi di sana saya tawarkan barangkali yang pertama mengikuti kegiatan sampai selesai. Kemudian mungkin dari Bapak Ibu Ada yang mau berikan lagi kira-kira apa yang kita bisa sepakati di forum kita ini? Oke, baik, saya kira itu yang menjadi kesepakatan kita. Kemudian ya, saya lanjut budaya positif. Berbicara budaya positif, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang sudah paham apa itu budaya positif, atau mungkin ingin memberikan komentar barangkali tentang budaya positif ini. Mungkin menurut saya budaya positif itu berasal dari kata budaya kebiasaan. Nah, jadi kebiasaan yang mengarah pada hal-hal yang positif. Contoh, kalau kita di sini sudah mulai belajarkan ketika anak kita datang di sekolah, berpikir memberi salam kepada anak-anak, artinya supaya ke depan apa yang mereka lakukan itu benar-benar tertanam bahwa anak itu harusnya menghargai orang tua atau menghargai yang lebih kakak dan dia. Apalagi kita sebagai gurunya di sekolah. Terima kasih. Baik, terima kasih, luar biasa sekali. Dalam materi ini ada beberapa hal terkait dengan budaya positif yang akan kita pahami bersama-sama. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Terus kemudian yang kedua adalah motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Kemudian yang berikutnya adalah keyakinan kelas. Kemudian yang berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang berikutnya adalah 5 posisi kontrol guru. Kemudian yang terakhir adalah segitiga restitusi. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Saya minta Bapak Ibu saling berpasang-pasangan. Silakan barangkali saling berpasangan, mencari pasangannya, saling berhadapan. Saling berhadapan barangkali. Instruksi saya seperti ini. Benda yang paling berharga yang Bapak Ibu punya. HP ya. Oke. Baik. Bapak Ibu memegang benda yang ada di tangan Bapak Ibu, entah itu uang, entah itu HP. Dijaga supaya temannya jangan ambil yang di sebelahnya, ya, dipertahankan apapun bentuknya. Kemudian tugasnya Bapak Ibu yang sebelah kanan itu bertugas bagaimana caranya supaya bisa ambil itu HP atau uang. Apakah barangnya berhasil diambil atau tidak? Coba.
Yang di genggaman Ibu diambil atau tidak? Tidak. Kenapa tidak? Karena saya pegang erat. Kenapa Ibu pegang erat? Karena tidak mau diambil orang. Kenapa Ibu tidak mau diambil orang? Karena ini jatah makan 1 minggu. Iya, jatah makan 1 minggu berarti sesuatu yang sangat penting bagi dia ya. Nah terus kemudian yang di sebelahnya Ibu Made berhasil diambil atau tidak? Tidak ya. Kenapa Ibu tidak berhasil? Berharga. Ya, bagi dia berharga ya. Iya. Dia kasih atau tidak? Ibu Nita kasih tadi atau tidak? Tidak. Tidak. Kenapa dia tidak kasih? Dia bilang jangan diambil ini uang makanku ini. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian. Dari situ kita belajar bahwasannya apa yang kita miliki itu adalah ada di dalam kontrol kita sendiri ya. Nah itu yang kadang-kadang kita lakukan dan kita tidak sadar bahwa di kelas itu, di sekolah itu, murid-murid ternyata mereka juga mempunyai kontrol terhadap dirinya, sehingga ketika kita melakukan sesuatu mereka enggan melakukan itu ada sesuatu yang mereka ingin sembunyikan atau ingin mereka lindungi. Nah cuma persoalannya sekarang selalu kita memahami bahwa kita sebagai guru berhak untuk melakukan apa saja kepada siswa kita, karena kita menganggap bahwa kita lebih hebat, lebih pintar dan lebih tahu dari mereka. Disiplin. Nah misalnya saya memberi pertanyaan seperti ini. Setiap hari kan kita datang di sekolah itu harusnya datang jam 7 pagi ya. Kira-kira Bapak Ibu apa yang mendorong sampai datang jam 7 pagi? Apakah karena takut dimarahi atasan? Karena takut difoto, kemudian dikirim fotonya ke dinas, jadi laporan atau seperti apa? Saya itu, silakan Pak. Itu adalah satu tanggung jawab yang besar bagi kita. Terus tuntutan yang tidak bisa kita harus yang harus kita ikuti, dan itu merupakan kita buat sebagai kebiasaan kita terbiasa seperti itu. Karena itu tanggung jawab kita kepada negara, tanggung jawab kita kepada Tuhan. Nah, ini nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan universal ini artinya nilai-nilai positif yang kita akui secara bersama, artinya universal ya, secara umum. Tidak terlepas dari lintas agama, golongan, artinya nilai-nilai yang kita yakini bersama secara umum, terlepas apakah agama kita apa, golongan kita apa, suku kita, tapi kita paham bahwa itu nilai yang baik. Ada profil pelajar Pancasila: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Kelima, bergotong royong. Dan yang keenam adalah kreatif. Nah itu nilai-nilai kebijakan atau nilai-nilai kebajikan yang diterapkan dalam profil pelajar Pancasila. Poin yang berikutnya yaitu adalah motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Mungkin sebelum saya lanjut, ada barangkali yang ingin berkomentar. Kalau saya tanya kira-kira motivasi itu apa? Dukungan, spirit, kejar target, ya, kemampuan, kemauan. Ya baik, luar biasa sekali. Jadi itu motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi perilaku manusia itu adalah hal-hal yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu ya. Motivasinya artinya ada hal yang melandasi kita, kenapa atau alasan kita melakukan sesuatu. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan. Ini menurut ya, salah satunya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang berikutnya adalah motivasi yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian motivasi yang berikutnya adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah itu motivasinya, seperti yang sudah disampaikan Pak Julius tadi, bahwasannya apa yang dia yakini itu memotivasi dia untuk melakukan kegiatan tadi, atau kenapa dia datang lebih cepat, karena untuk menjadi orang yang dia inginkan. Artinya dia, Pak Julius, ingin menjadi seseorang yang bertanggung jawab dalam memenuhi atau melaksanakan tugasnya. Dalam hal ini dia ingin menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang dia percaya bahwa tepat waktu itu baik. Ya, nah kemudian dari kedua motivasi ini, dari ketiga motivasi ini kita bagi lagi menjadi dua ya. Yang pertama itu di atas, untuk menghindari kenyamanan atau hukuman serta untuk mendapatkan imbalan, itu kita menyebutnya sebagai motivasi ekstrinsik ya. Artinya motivasinya berasal dari luar,
dan pihak lain. Kalau misalnya tidak ada orang lain, dia tidak akan melakukan. Misalnya kalau tidak dimarah kepala sekolah, dia tentu akan datang terlambat. Nah itu karena motivasi ekstrinsik ya. Nah sementara yang berikut ini, untuk menjadi orang yang mereka inginkan atau menghargai diri sendiri, itu kita menyebutnya adalah motivasi intrinsik. Nah, jadi motivasi intrinsik ini berasal dari dalam diri kita sendiri, kemudian dihukum oleh penghargaan. Sebenarnya kalau kita mencermati kalimatnya ini agak aneh ya. Dikasih penghargaan tetapi itu hukuman. Pernah kita berpikir bahwa ketika kita memberikan penghargaan itu kita sedang menghukum seseorang? Tidak ya. Rata-rata kita memberikan penghargaan itu karena menganggap bahwa apa yang kita lakukan itu demi kebaikan dia. Tapi ternyata ada yang namanya dihukum oleh penghargaan. Nah, seperti apa itu? Al-Fiqh mengatakan bahwa saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan, atau mungkin kepada seorang guru dari kepala sekolahnya ini, agar mereka melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Nah ini ternyata sebagai bentuk penghukuman. Nah akibatnya adalah ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya. Nah salah satunya adalah jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Nah kemudian yang kedua adalah penghargaan tidak efektif. Nah ini jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha keras sebelumnya. Ini mungkin salah satunya, walaupun mungkin ada orang yang berusaha lebih keras lagi, tetapi pada saat ya katakanlah tadi misalnya anak-anak dikasih gula-gula, tapi setelah mereka tidak dikasih lagi gula-gula, mereka tidak termotivasi lagi. Ya karena memang mereka bukan ingin mencari pengetahuannya, tetapi ingin cari gula-gulanya ya. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Nah ini yang kadang-kadang terjadi yang tanpa kita sadari. Salah satunya mungkin kita anggap sesuatu yang hal biasa, apa kira-kira yang kemudian kita memberikan penghargaan, tetapi ternyata itu bisa bikin iri orang lain. Misalnya kita memberikan hadiah kepada orang lain, yang lain tentu akan menjadi iri ya. Misalnya apa? Pujian. Pujian itu maksudnya bagaimana? Oh pujian ya, misalnya bagaimana? Coba Ibu Siti barangkali bisa kalimatkan. Ya misalnya ketika kita mengajar, kemudian ada seorang siswa yang kita anggap lebih dari yang lain, kita berikan pujian. Misalnya, kamu hebat, kamu bisa lebih dari yang lain. Maka bisa jadi ada siswa di dalam kelas itu merasa bahwa dia akan kecil hati, oh cuma dia tidak yang mampu berarti ya. Disudah oleh ini, cuma dia yang dianggap mampu, padahal kemampuan siswa itu berbeda-beda. Yang saya mau tanyakan Coba. ini masalah penghargaan atau pujian kepada anak. Contoh kalau bagaimana misalnya kita memberi pujian kepada anak karena apa yang dia berbuat, ya anak pintar, hebat. Nah itu yang saya mau tanyakan. Tadi ada hubungannya dengan ketika kita memberikan pujian kepada anak atau siswa di sekolah, katanya itu memberi dampak yang tidak baik karena membuat yang lain itu menjadi iri hati, cemburu dan lain-lain sebagainya. Jadi bagaimana kita harus, apakah kita tidak perlu lagi memberi penghargaan kepada anak? Atau bagaimana, ini yang saya mau tanyakan, karena ini yang saya bilang tadi. Dikatakan kita juga memberi penghargaan kepada anak ketika anak itu berbuat atau melakukan hal yang baik. Karena pasti dia akan, ternyata apa yang saya buat ini, mama beri apresiasi. Misalnya, terima kasih. Baik, terima kasih. Barangkali ada yang mau beri komentar, silakan Pak Dolis. Ya, terima kasih. Kalau itu masalah iri hati, kalau saya pemberian penghargaan itu menurut saya juga adalah suatu motivasi bagi anak-anak yang lain, memberi motivasi bagi mereka. Kalau seandainya seperti ini, berarti kita menurunkan motivasi dong. Kalau kita menilai negatif masalah penghargaan ini akan membuat orang lain cemburu. Karena sebenarnya penghargaan itu merupakan salah satu memberi motivasi bagi anak yang lain. Mungkin dia kurang semangat, setelah dia lihat contoh saya siapkan Sprite di atas meja atau snack barangkali, sampai bisa menjawab, bisa mendapatkan, itu kan suatu motivasi.
yang tadinya dia tidak terlalu semangat karena melihat di atas menjadi semangat. Nah, itu menjadi pertanyaan bagi saya. Bukankah pemberian hadiah itu juga merupakan salah satu motivasi? Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Saya hanya menambahkan apa yang disampaikan oleh Bu Titi Pak Dode. Kita dalam melaksanakan pembelajaran, ya tentunya kita dituntut harus selalu memberikan apresiasi kepada siswa yang menjawab, entah itu menjawab benar atau tidak, itu tetap kita berikan apresiasi supaya menumbuhkan keberaniannya, berikut memotivasi dia untuk lebih giat lagi bertanya. Terima kasih. Ya, jadi ini semua bertanya semua ya. Ada lagi? Ya mungkin ada yang ingin memberikan komentar pendapat sehubungan dengan pertanyaan Bapak Ibu tadi. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, sebelum saya berbicara tentang apa yang disampaikan teman-teman tadi, kebetulan saya sudah mengerjakan nomor IPM tentang penguatan positif. Dan ada tadi yang saya simak dari Pak Silas. Jadi mungkin pemahaman kita yang sudah lama itu bahwa pemberian pujian, pemberian hadiah itu adalah sesuatu motivasi yang baik bagi siswa. Ya betul untuk motivasi, tapi itu adalah motivasi sesaat. Ketika kita kasih pujian, dia akan bermotivasi, tapi hanya sesaat atau hanya dari luar dia beroleh motivasi, belum dari dalam dirinya. Jadi ketika kita sudah beri hadiah, kita sudah beri reward ataupun pujian, maka motivasi itu hilang. Jadi yang sebenarnya dalam penguatan positif ini yang dicari adalah sebuah pembelajaran yang membuat siswa itu yakin bahwa dia harus belajar. Tanpa motivasi, tanpa pujian ataupun dorongan dari luar, harus ada dari dalam diri siswa itu sendiri. Ya, mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Mungkin dari saya sepemahaman dengan Pak Yunus, baik itu salah dan benar, kita harus memberikan apresiasi siswa karena tujuannya untuk memberi atau memunculkan apa yang ada pada diri mereka atau kepercayaan diri mereka. Baik salah benar jawaban mereka harus kita beri apresiasi kepada mereka supaya yang sebelumnya menjawab itu pun benar atau tidak, pasti dia akan sendirinya mendapat dari guru, murid guru mendapat apa kepercayaan diri, lebih kepercayaan diri. Mungkin itu saja dari saya. Benar salah dan tidaknya jawabannya harus kita berikan apresiasi untuk siswa. Iya, terima kasih. Saya hanya menambahkan jawaban dari Ibu Siti. Menurut saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Siti bahwa memberikan apresiasi itu bukan hal yang salah ya, bukan hal yang salah. Tetapi benar yang dikatakan Ibu Siti tadi bahwa memberikan bentuk hadiah, misalnya yang pulpen atau Sprite lain-lain ya, itu bentuknya hanya sesaat. Itu menurut saya menambahkan jawaban dari Ibu Siti. Sama dengan halnya ada kalimat yang sering kita ucapkan atau dengarkan bahwa terkadang memotivasi orang lain itu lebih mudah daripada memotivasi diri sendiri. Ya, jadi menurut saya apa yang kita mau capai di sini itu adalah bukan hanya tentang siswa yang berprestasi atau yang bisa menjawab, tetapi kita berpusat pada semua peserta didik. Iya, itu menurut pemahaman saya tentang disiplin positif ya. Ya, itu saja tambahan dari saya. Terima kasih. Dalam konteks yang disampaikan oleh Pak Donde tadi, bahwasanya memberikan penghargaan, misalnya memberi Sprite itu bisa meningkatkan prestasi. Nah ini penelitian oleh para ahli yang sudah dilakukan. Setelah melalui penelitian ini bahwa ternyata setelah dilakukan itu
siswa itu seperti yang tadi, ketika tidak lagi diberi hadiah, mereka tidak lagi melakukan apa-apa, karena memang motivasinya berasal dari luar atau ekstrinsik tadi ya. Nah, sehingga kemudian apa yang mereka lakukan hanya karena mengejar uang tadi. Nah, keyakinan kelas. Nah, mungkin timbul pertanyaan, mengapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas saja? Nah, kalau misalnya dari kata di atas, keyakinan dengan peraturan sama atau tidak? Kalau misalnya sama, apa kira-kira samanya? Kalau kemudian beda, apa bedanya kira-kira yang Bapak Ibu pahami? Ibu, siapa yang mau? Oh, silakan Ibu Made dulu, katakan. Ya. Kalau saya, kalau keyakinan itu dari dalam hati. Dalam hati. Tapi kalau Peraturan? peraturan dari luar. Dari luar. Iya. Dari luar hati. Artinya maksudnya mengikat Dari tentunya yang dari luar. Ya, dari Kalau luar. keyakinan dari dalam diri kita. Motivasinya dari dalam. Iya. Itu. Kita disiplin karena peraturan, bukan disiplin karena merasa bahwa itu bagian dari diri kita. Seperti itu. Terima kasih. Luar biasa. Silakan Ibu Siti. Ya, jadi menurut saya keyakinan dengan peraturan itu berbeda. Ya, kalau selama ini kita laksanakan adalah peraturan, itu yang mendominasi guru yang membuat peraturan tersebut. Sedangkan kalau keyakinan adalah kesepakatan antara warga di dalam kelas antara siswa dan guru itu sendiri. Baik, terima kasih. Luar biasa sekali. Ada yang lain yang di sebelah kanan saya? Silakan Ibu Francisca. Ya, terima kasih. Kalau menurut saya untuk keyakinan dan peraturan berbeda. Jelas peraturan itu suatu hal yang kita buat untuk kita sepakati bersama. Sementara kalau keyakinan seperti motivasi tadi, hal-hal yang mendorong kita untuk melakukan peraturan tersebut. Itu menurut saya. Terima kasih. Ya, baik, luar biasa. Silakan Ibu Selvi. Ya, terima kasih. Kalau menurut saya, keyakinan itu adalah sesuatu hal yang muncul dari dalam diri kita secara alami. Itu tergantung dari diri pribadi. Seseorang itu meyakini sesuatu hal dalam hidupnya. Sedangkan aturan itu Ya. peraturan itu adalah sesuatu hal yang memang kita buat menjadi suatu kesepakatan dan kita harus laksanakan bersama dalam arti membangun diri kita untuk lebih mendisiplinkan diri. Terima kasih. Pertanyaannya, kenapa kita pakai helm? Kenapa kita pakai helm? Supaya tidak ditangkap polisi. Apa lagi? Supaya aman. Nah, contoh dari tadi pakai helm dengan keselamatan itu, di situ kita bisa melihat perbedaannya. Pakai helm tadi itu adalah apa? Sebuah peraturan ya, karena itu dituliskan peraturannya. Ketika bawa kendaraan bermotor beroda 2 itu harus pakai helm. Tapi keyakinan yang ingin kita capai di situ apa tadi? Keselamatan ya, supaya kita keselamatan. Nah, itu yang disebut dengan keyakinannya. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan dilarang buang sampah sembarangan. Nah, buanglah sampah pada tempatnya itu keyakinan apa yang kita mau coba capai di situ? Sehat. Apalagi? Bersih. Ya. Itu yang disebut dengan keyakinan ya. Keyakinan kita adalah kesehatan atau kebersihan. Sementara peraturannya adalah buanglah sampah pada tempatnya. Yang pertama adalah bersifat abstrak ya. Bersifat abstrak. Kemudian berupa pernyataan universal secara umum, misalnya tadi keselamatan. Kemudian dibuat dalam pernyataan positif. Itu tadi yang saya sampaikan, bukan kata negasi ya. Kata yang apa? Kayak melarang, jangan, dilarang, tidak boleh. Nah itu kemudian sedikit saja agar mudah juga. Jangan buat keyakinan kelas itu terlalu banyak sehingga kemudian ketika nanti ditanyakan sama siswa, keyakinan kelas apa yang kita sepakati atau keyakinan kelas apa yang kita melanggar, itu tidak bisa dihafal. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga sudah diterapkan. Kemudian semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Itu karena kenapa? Ketika mereka dilibatkan, mereka juga merasa bahwa itu keyakinan kita bersama. Artinya mereka juga akan terbuka. Oh, ini saya sendiri yang buat.
Kenapa saya harus langgar? Ya, itu pembentukan keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia, saya kira kita semua bisa tahu ya, apa itu kebutuhan? Atau ada yang mau berpendapat apa kebutuhan? Sesuatu yang harus kita penuhi ini. Ya, menurut saya untuk kebutuhan merupakan suatu keinginan yang harus kita miliki. Nah, itu yang disebut kebutuhan menurut saya. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih. Silakan Pak Renat. Ya, baik, terima kasih untuk yang jawabannya. Saya menyikapi tentang materi kebutuhan dasar manusia ini seperti kita bicara di sekolah, kita bicara di dunia sekolah. Tentunya yang dibutuhkan oleh siswa itu seperti alat tulis, seperti pulpen, buku, baju sekolah, semua itu kebutuhan siswa yang harus kita dulu. Sebelum kita lebih jauh membahas tentang kebutuhan dasar manusia ini, ada contoh kasus Bapak Ibu. Bisa nanti berpendapat. Nah, kasusnya seperti ini. Pak Firman, seorang guru PJOK di SMA Negeri 1 Palindo, sama dengan orang guru PJOK di sini, tapi yang lain ini, SMA Palindo ini. Di SMA Negeri 1 Palindo sedang bingung menghadapi pula salah satu murid di sekolah, yaitu Marcel. Ada profesi sini namanya Marcel. Ada juga yang sama ini, Pak Firman juga ada. Beberapa anak telah datang kepadanya mengeluhkan bahwa Marcel seringkali mengambil bola dari temannya dan menendangnya ketika teman-temannya sedang main voli. Jadi ceritanya teman-temannya ini sedang main voli, diambil bolanya, mungkin pada saat selesai di semen, diambil bolanya baru ditendangnya keluar lapangan. Sedang main voli. Jika Anda menghadapi situasi seperti Pak Firman, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Marcel melakukan hal itu? Apa yang saya lakukan untuk menghadapi si Marcel ini ya? Saya dekati dia, saya coba ngomong dia, coba mendalami bagaimana si Marcel ini. Menurut saya, apa alasan Marcel melakukan hal itu? Bisa jadi dia saya perhatian, menurut saya. Kedua, mungkin karena dia tidak mampu melakukan itu, maka dia coba lakukan dengan cara-cara seperti itu. Nah, jadi saya mencoba untuk mendekatinya, lalu saya mau suka untuk mendalami bagaimana sebenarnya si Marcel ini. Jika saya menemukan situasi seperti ini, mungkin saya akan merangkul siswa itu ke bimbingan konseling atau bimbingan individu, supaya kita tidak saya untuk menanyakan apa masalahnya, apa masalah kita kenali karakter siswa. Kita harus kenali apa masalah dari sifat yang seperti ini dari siswa tersebut. Ya. Kenapa dia selalu melakukan hal yang tidak kita inginkan? Baik, terima kasih. Ya, luar biasa sekali. Silakan Pak Romi. Ya, terima kasih. Jika saya berada di posisinya Pak Firman, saya sebagai guru PJOK, ketika menemukan Marcel melakukan hal seperti ini dan aku lakoni, yang pertama saya akan dekati, saya akan tanya, jangan-jangan Marcel musuh dengan voli. Kenapa harus begini? Ya. Kalau demikian, saya berikan kepada dia kesempatan. Saya akan sampaikan, mari kita hitung dulu. Seandainya Marcel juga main bola, kita hitung Sampai game. Kalau kita Game, ya. ya, mungkin selama ini Marcel tidak pernah kebagian. Nah, kemudian ini apa yang Bapak Ibu sampaikan memang sangat luar biasa sekali. Kita sudah bisa mengidentifikasi kira-kira apa yang dilakukan oleh Marcel ini, kira-kira apa kebutuhannya, kemudian cara menyelesaikannya juga saya kira sangat luar biasa, ya. Jadi kalau misalnya kita mau melihat kebutuhan dasar manusia ini adalah seluruh tindakan manusia
memiliki tujuan tertentu. Artinya semua yang kita lakukan itu adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Kalau misalnya dalam apa tadi, dalam kasus tadi yang disampaikan Pak Romi, mungkin dia ingin diterima teman-temannya, ya, karena mungkin selama ini dia tidak dipakai. Dalam bahasa kita di sini artinya dia tidak dilibatkan. Jadi mungkin kebutuhannya di sini adalah ingin diterima. Jadi kita lihat kebutuhan dasar manusia ini. Jadi kebutuhan dasar manusia, kalau misalnya kita lihat ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, kebutuhan dasar manusia itu tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Titin, masuk di situ adalah bertahan hidup. Di mana kebutuhan untuk bertahan hidup ini diantaranya adalah kesehatan, rumah, dan makanan. Kemudian ada namanya kebutuhan kasih sayang. Nah, yang masuk di situ misalnya hubungan dan koneksi sosial, seperti yang tadi dibahasakan oleh Pak Romi. Mungkin dia ingin bergaul dengan teman-temannya, kemudian memberi dan menerima kasih sayang, kemudian menjadi bagian dari satu kelompok. Bisa jadi seperti itu ya. Mungkin dalam kelasnya teman-temannya bertanding, tetapi selama ini dia tidak dianggap temannya, mau masuk di kelompok itu tapi tidak diterima. Akhirnya ditunjukkan dengan cara seperti itu. Kemudian bisa membuat perbedaan, kemudian bisa membuat pencapaian, kemudian kompeten, diakui, dan dihormati. Kemudian yang berikutnya adalah kebebasan, yaitu mandiri, otonomi, memiliki pilihan, suka mencoba-coba. Kemudian kebutuhan kesenangan, yaitu bermain, tertawa, dan bercanda. 5, posisi kontrol guru. Nah, selama kita menjalankan tugas kita sebagai seorang guru, mungkin kita tidak sadar bahwa dalam proses melakukan itu ternyata ada posisi-posisi kontrol yang kita terapkan atau kita lakukan di sekolah. Yang pertama adalah sebagai seorang penghukum. Sebagai seorang penghukum ya. Nah, penghukum itu seperti apa? Tersenyum selama 30 detik. Tersenyum selama 30 detik. Pak Eksi jangan tersenyum ke belakangnya Pak Romi, tapi berhadapan. Tidak akan kelihatan senyumnya. Coba tersenyum sama Pak Romi. Ya, berhadapan, coba berhadapan. Tersenyum coba Pak. Pak Eksi tersenyum, coba Pak Eksi tersenyum. Senyumi sama Pak Romi. Bukan saya, Pak Romi. Tersenyum ini. Perhatikan Pak Romi. Ya, kasih bagus-bagus senyumnya, kasih manis, kasih Pak Romi senyuman yang paling manis. Sudah ya. Kenapa? Kamu lagi berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Mantap pula nih. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar aku cepat pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum itu yang pertama itu penghukum tadi. Nah, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ternyata hukuman yang kita berikan kepada murid kita ini bukan hanya dalam bentuk fisik ya, bisa verbal. Hasilnya adalah kemungkinan murid akan marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid-murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Bahkan yang lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid tersebut melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan vakum. Kemudian yang berikutnya adalah ini, bapak ibu guru, membuat merasa bersalah. Seperti apa itu membuat merasa bersalah? Coba.
Naren, kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Senang dong. Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ini. Aduh, yang masih, Bu. Sekarang cepat, kelas. Maaf sekali. Pembuat nada bersalah ini, nada suaranya memelas, sedih, bahasa tubuhnya merapat pada anak lesu. Ini biasanya bahasanya halus sekali, halus bahasanya, tapi menusuk sampai di jantung. Hasilnya adalah murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Kemudian murid akan menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup, menjadi orang yang merasa gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Nah, kadang-kadang sikap seperti itu lebih berbahaya daripada sikap menghukum, karena emosi akan tertanam di dalam diri murid. Dan kemudian tidak seperti murid dengan guru penghukum, di mana murid bisa melupakan amanahnya walaupun dicoret-coret. Nah, murid ini akan tertekan dan tiba-tiba bisa meletus amanahnya, bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Kemudian yang berikutnya adalah, nah ini, sebagai seorang teman. Oke terus. Jangan tinggi buat terakhir. Selamat pagi ya sayang. Habis saya ngomong ke saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ya. Posisi sebagai seorang teman ini ternyata hasilnya adalah ini. Ketika kita memposisikan sebagai seorang teman, maka murid akan harus senang akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja sisi negatifnya, murid akan menjadi tergantung pada guru tersebut. Ketika ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantu. Posisi negatif dari teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak lagi membantunya, maka murid akan menjadi kecewa. Nah, dia mungkin berpikir saya bapak ibu ini bukan lagi teman saya. Kemudian yang berikutnya adalah ini pemantau. Pemantau ya, coba. Dia lagi. Sampai dia. Aturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah. Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik, Bu. Kemudian ini adalah posisi yang terakhir ya.
Nah, cariin lagi. Manajer, gila manajer. Kok cepat mati marah terus. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, tadi kita sudah mendengar semua dari 5 posisi guru ini. Kalau misalnya kita mau merefleksi diri, kira-kira dari 5 posisi ini di mana kita berada? Posisi mana yang sering kita lakukan? Di posisi mana yang kita sering lakukan? Ya, yang satu ya, yang paling banyak itu satu. Jadi itu makanya yang akan menjadi refleksi kita, bahwasannya posisi-posisi guru itu tadi yang kita perankan tentu akan memberikan dampak ya, memberikan dampak terhadap murid dan juga terhadap guru. Ya, itu kemudian yang bisa kita ambil dari sini. Kalau menurut Bapak Ibu dari 5 posisi ini, mana posisi yang paling bagus kita lakukan di sekolah? Dari kesemua posisi ini tadi, dari posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, posisi teman, pemantau, dan juga manajer. Dari posisi manajer ya, kenapa harus manajer? Katanya kita membantu siswa untuk menemukan solusi untuk setiap permasalahan yang ditemukan. Ya, baik. Ya, karena seorang manajer itu dia bukan menghukum siswa, tetapi dia lebih kepada membantu siswa untuk mencarikan solusi atas masalahnya. Restitusi itu adalah ini, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah itu tadi, ternyata ada langkah-langkahnya, Bapak Ibu. Nah ini segitiga yang dilambangkan melalui ketiga sisinya ini. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Artinya murid yang tadinya dia merasa bersalah. Artinya kan kalau kita melakukan kesalahan pasti ada rasa sedih juga ya, ada rasa bersalah. Nah itu yang kemudian kita stabilkan. Istilahnya kita menjadikan dia kembali merasa tidak terlalu bersalah. Nah yang kita lakukan itu biasanya kasih pakai kalimat setiap orang pasti pernah bersalah. Biasanya kan kayak begitu. Jadi artinya tadi dia yang tadi merasa bersalah sekali akhirnya menjadi sedikit ringan perasaannya. Kemudian kata yang berikutnya adalah kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu. Nah biasanya itu yang dikatakan. Terus kemudian yang berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Maksudnya untuk memastikan bahwa murid ini betul apa yang dilakukan itu tidak benar. Nah kata-kata atau kalimat yang biasa dilakukan atau diucapkan itu adalah kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Misalnya tadi dalam kasusnya si Marcel ya, tentu kalau misalnya Pak Romi panggil tadi pasti ditanya apa tadi ya, pasti ditanya kenapa kok bikin itu ya. Nah itu yang masuk dalam ini memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian yang berikutnya adalah adakah cara yang lebih efektif. Nah kalau menurut kau
Selain itu batendang bola, apa yang bisa kamu lakukan? Mungkin bisa bergabung tadi itu ya. Nah, yang berikutnya adalah yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Yang bisa kita lakukan itu adalah menanyakan keyakinan kelas, apa yang disepakati, kemudian kamu ingin menjadi seperti apa, seperti yang sudah dibahasakan oleh posisi seorang manajer tadi. Jadi seorang manajer itu dia pasti akan melakukan penyelesaian masalah ini berdasarkan segitiga restitusi. Dan yang terakhir adalah thank you. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, demikian apa yang bisa saya bagikan hari ini tentang penyebaran atau diseminasi tentang budaya positif, apa yang bisa kita lakukan di sekolah. Semoga dari apa yang sudah tadi kita diskusikan bersama-sama itu bisa kita lakukan, sehingga kemudian itu menjadi bahan refleksi bagi kita ketika mengadakan praktik pembelajaran, terutama tadi yang paling berpengaruh adalah posisi kontrol guru ya, karena posisi kontrol guru itu berakibat yang sangat signifikan terhadap proses pembelajaran kita. Demikian Bapak Ibu sekalian apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ini bisa menjadi penguatan bagi kita, bisa menjadi motivasi, inspirasi, bahkan menjadi refleksi bagi kita semua. Mudah-mudahan ke depannya kita bisa menghadirkan pembelajaran yang lebih baik, demi menciptakan murid-murid yang berkualitas sesuai dengan profil pelajar Pancasila, di mana kita akan menghadirkan pembelajaran yang tentu akan berpihak kepada murid. Demikian apa yang saya sampaikan, demikian keseluruhan materi yang saya bagikan. Atas perhatian dan antusias serta animo Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan shalom. Ya, bersama kita menyampaikan terima kasih kepada para saudara yang telah menyampaikan hal ini kepada kita semua sebagai calon penggerak. Tentunya menjadi suatu pembelajaran bagi kita untuk lebih memahami bagaimana langkah-langkah apa yang kita akan buat setelah kita mendapatkan materi ini. Untuk itu, mari kita berikan aplaus kepada Pak juga. Dengan demikian pertemuan ini untuk sosialisasi sudah